Fondasi agama kita yang akan ditanyakan oleh malaikat Mungkar dan Nakir ketika di kuburan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa madinuka, dan apa agamamu? Dan pembahasan kita sudah masuk ke fondasi yang kedua, mengenal agama Islam. Dan telah kita sebutkan bahwa agama Islam itu memiliki rukun, dan rukunnya ada 5. Yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua iqamus shalah, menegakkan salat. Kemudian yang ketiga wa itauz zakah, membayar zakat. Wa shaum ramadan, kemudian yang keempat puasa Ramadan. Kemudian yang kelima wa hajju baitillahil haram, ibadah haji ke Baitullahil Haram. Dan kita sudah masuk di rukun yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang kita masuk ke dalil, itu di halaman 117. Penulis, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau mengatakan dalil syahadat adalah firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Dalil syahadat itu yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah. Dan dalil syahadat firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi tidak ada sesembahan yang berada disembah kecuali Dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi, demikian juga para malaikat bersaksi dan orang-orang yang berilmu pun bersaksi. Qaiman bil qisti, dan persaksian itu tegak di atas keadilan. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang berada disembah kecuali Dia. Al-Azizul Hakim, Allah yang maha perkasa dan Allah yang maha bijaksana. Di dalam ayat ini Allah sendiri pun menyaksikan, bersahadat bahwa la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berada disembah kecuali Dia. Demikian juga para malaikat, demikian juga orang yang berilmu. Dan itu menunjukkan derajat tingginya orang yang berilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu, persaksian mereka disandingkan dengan persaksian Allah dan malaikat. Yang disebutkan di sini adalah ulul ilmi. Maka orang yang berilmu itu mulia, mereka diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala karena persaksian mereka disandingkan di sini. Dan memang orang yang berilmu itu Allah sendiri sudah mengatakan, siapa yang belajar, duduk di majelis ilmu, dia belajar agama itu, Allah Ta'ala sudah memberikan janjinya apa? Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Siapa yang duduk di majelis ilmu, sabar belajar agama di majelis ilmu, dan namanya orang belajar itu di majelis ilmu. Sedangkan kita di rumah itu bukan belajar. Belajar itu, hukum asal belajar itu kita keluar dari rumah, kita mendatangi majelis ilmu. Itu namanya orang belajar. Dan ketika mendatangi majelis ilmu, sabar. Maka siapa yang sabar menjaga adabnya di majelis ilmu itu sabar, maka Allah Ta'ala mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum, pasti niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat, yaitu diangkat mereka dengan derajat-derajat yang tinggi. Kata para ulama, orang mukmin itu nanti akan diangkat derajat mereka, orang mukmin. Kemudian orang yang berilmu dari kalangan orang beriman, di atasnya orang yang mukmin biasa. Berarti orang yang berilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang mukmin. Oleh itu orang yang beriman itu pasti akan diangkat derajat mereka. Kalau kata Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan diangkat derajatnya orang yang berilmu itu ada 2. Pengangkatan derajat orang yang berilmu itu ada 2. Yang pertama dinamakan dengan rif'atun ma'nawiyah, pengangkatan derajat secara maknawi, enggak kasat mata. Yaitu secara maknawi, enggak kasat mata, enggak kelihatan, tidak bisa dilihat dengan mata. Yaitu diangkat tapi enggak kelihatan dengan mata. Jasadnya pun sama dengan yang lain, enggak ada pengangkatan jasad.
maknawi. Kalau maknawi itu diangkat martabatnya, kedudukan, kehormatannya diangkat. Kapan itu? Di dunia. Ketika di dunia orang-orang yang belajar agama, mereka itu punya ilmu, mereka akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Diangkat dengan cara apa? Kedudukan mereka di mata orang itu akan terhormat. Sehingga apa? Sehingga orang yang berilmu pasti akan diangkat derajat mereka di hadapan manusia, walaupun jasad mereka sama, cuma martabat mereka yang diangkat. Ini yang pertama dinamakan dengan rif'atun ma'nawiyah, pengangkatan secara maknawi. Kemudian yang kedua, rif'atun hissiyah, pengangkatan derajat secara hissi, indrawi. Bisa kelihatan, memang jasadnya itu lebih tinggi daripada yang lain, kelihatan dengan mata, jasadnya itu tinggi. Kapan itu? Di surga. Yaitu di surga itu nanti mereka akan diangkat derajat mereka di surga, sehingga jasadnya orang yang berilmu itu melebihi orang-orang mukmin yang lainnya. Yaitu kelihatan. Jadi tingkatannya orang yang berilmu di surga itu tinggi. Jadi diangkat derajatnya orang yang berilmu itu ada dua ini. Di dunia dengan diangkat martabat mereka, kehormatan mereka. Di hari kiamat dengan diangkat jasadnya mereka. Di surga diangkat jasadnya mereka di atas manusia yang lainnya. Nah, jadi di sini ini dalil bahwa syahadat itu harus. Bersyahadat la ilaha illallah itu harus. Kenapa? Karena Allah sendiri bersyahadat, malaikat juga bersyahadat, demikian juga orang yang berilmu pun juga bersyahadat. Jika seandainya Allah sendiri saja bersyahadat, bersaksi, padahal itu Allah Ta'ala sendiri itu, apalagi kita sebagai makhluk ciptaan Allah Ta'ala, maka kita juga harus bersaksi. Kemudian setelah itu penulis mengatakan wa maknaha, dan makna la ilaha illallah itu artinya maknanya itu la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada ma'buda, tidak ada sesembahan bihaqqin yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Walaupun banyak sesembahan Tuhan itu banyak, sesembahan itu banyak, tetapi semuanya tidak sah, tidak berhak untuk disembah kecuali hanya satu, yaitu Allah Ta'ala. Dan dalam kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukun. La ilaha illallah itu ada dua rukun. Maka beliau mengatakan la ilaha illallah itu satu kalimat ini ada dua poin. Poin yang pertama la ilaha. Poin yang pertama la ilaha, artinya tiada sesembahan. La ilaha itu nafian, itu bentuknya itu nafi, yaitu jumlah negatif. Karena ada penolakan, ada peniadaan. Nafi itu peniadaan, la ilaha tidak ada. Nah, berarti ada peniadaan itu. Maksudnya apa itu? Nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, menafikan, menolak, meniadakan segala sesuatu yang disembah selain Allah Ta'ala. Ini rukun pertama. Nah, rukun pertama dinamakan dengan an-nafi, an-nafyu, nafyu. Ini rukun pertama. Kemudian yang kedua illallah. Poin yang kedua la ilaha illallah. Kalimat illallah ini muthbitan. Itu kalimat muthbit. Muthbit itu penetapan, positif, jumlahnya positif. Yaitu apa? Muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu, menetapkan sesembahan itu, peribadatan itu hanya kepada Allah Ta'ala semata. La syarika lahu fi ibadatihi, tidak ada sekutu baginya dalam ibadah. Kama annahu la syarika lahu fi mulkihi, sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Nah, jadi maksudnya di sini berarti kalimat la ilaha illallah itu rukunnya dua. Rukunnya itu dua. Yang pertama rukunnya nafyu. Rukunnya itu namanya nafyu. Nafyu itu harus meniadakan dulu, membersihkan, menolak semuanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua harus isbat. Isbat, menetapkan bahwa semua sudah ditolak itu. Setelah itu saya tetapkan hanya Allah yang berhak itu. Jadi la ilaha itu menolak semua sesembahan, semua ditolak. Illallahu, kemudian kita tetapkan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Berarti harus ada nafi, kemudian harus ada itsbat. Kalau ada orang dia itu nafi saja tanpa menetapkan, maka batal juga la ilaha illallahnya itu. Ada orang mengatakan nggak ada Tuhan, Tuhan itu nggak ada itu, maka apa? Berarti orang itu ateis. Orang itu ateis. Kenapa? Karena dia cuma hanya nafi saja.
Kalau ada orang dia itu isbat saja, Allah itu sesembahan saya itu, tetapi tidak menafi yang lainnya, tidak menolak yang lainnya, berarti dia itu musyrik. Kita paham ya, tergambar ya. Jika ada orang menetapkan rukun pertama saja, yaitu nafi, ditolak semuanya, tidak ada sesembahan, berarti dia itu ateis, komunis, berarti dia itu meyakini tidak ada Tuhan yang menciptakan, tidak ada sesembahan. Kalau dia menetapkan yang kedua saja, yaitu Allah itu sesembahan saya itu, tapi saya nggak menafi yang lain, saya tidak meniadakan yang lainnya, maka dia musyrik, karena dia itu menetapkan banyak sesembahan. Nah terus yang benar bagaimana? Yang benar itu kita tetapkan dua-duanya. Yang pertama kita tetapkan nafi, kita tolak semua selain Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua kita tetapkan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Metode ini, jadi metode dalam penetapan peribadatan itu hanya kepada Allah dengan dua metode. Yang pertama dinafikan dulu, kemudian yang kedua diitsbat dulu. Itu sering sekali dinamakan dengan metode tasfiyah dan tarbiyah. Metodenya namanya tasfiyah dan tarbiyah. Apa itu tasfiyah dan tarbiyah itu apa itu? Itu pun juga metode yang dipakai dalam kedokteran. Kalau ada orang sakit itu, dia punya racun dalam tubuhnya itu. Ada orang kena racun. Terus bagaimana caranya? Caranya dibersihkan dulu racunnya itu. Dibersihkan dulu racunnya sampai bersih, setelah itu baru diobati. Baru diobati untuk menguatkan tubuhnya. Jadi harus ada yang pertama tasfiyah, kemudian yang kedua baru tarbiyah. Apa itu tasfiyah? Itu pembersihan hati dari semua peribadatan. Harus kosong. Jadi hati itu harus dikosongkan dulu, dibersihkan dulu. Jadi semua kesyirikan, pengagungan, semuanya dibersihkan. Itu dinamakan dengan tasfiyah. Kemudian yang kedua baru ditarbiyah. Kalau sudah bersih baru ditarbiyah, yaitu apa? Diisi tentang ketuhanan Allah Ta'ala. Allah itu yang berhak disembah. Demikian juga Allah itu mengutus Nabi Muhammad. Allah dan Rasulnya wajib ditaati. Setelah apa? Setelah hatinya itu bersih. Jadi kalau tasfiyah itu pembersihan, kalau tarbiyah pengisian. Jadi tasfiyah itu pembersihan, tarbiyah itu pengisian. Kalau kita punya gelas, mau kita kasih air, kita gunakan untuk wadah air minum, air yang jernih, kita mau minum itu. Bagaimana caranya? Caranya itu gelasnya dibersihkan dulu dari semua noda, semua kotoran, bersih. Setelah dibersihkan baru dikasih air yang bersih, dikasih air yang suci. Setelah itu apa? Air putih yang jernih ini bisa kita minum. Kenapa? Karena wadahnya itu sudah bersih. Jangan sampai air yang bersih ini dimasukkan dalam wadah yang kotor. Kenapa? Karena air yang bersih itu akan terkontaminasi dengan kotornya itu. Maka kalau kita itu pengen mengambil manfaat dari air itu, cari wadah yang bersih. Setelah itu baru kita isi dengan air yang bersih. Demikian juga dalam mengisi hati kita. Namanya hati kita itu kayak wadah. Hati kita itu kayak wadah. Sampai Rasulullah SAW menggambarkan hati manusia dalam masalah ilmu itu bagaikan tanah. Hati kita itu kayak tanah. Ilmu agama itu kayak air hujan. Maka ada tanah yang sehat, tanah yang bisa menyimpan air, bisa menumbuhkan tumbuhan. Jadi kalau kita perhatikan itu, hati kita itu kayak wadah. Wadah terhadap hidayah yang Allah turunkan. Maka supaya ilmu yang kita pelajari, hidayah Allah yang kita dapatkan itu bermanfaat, bagikan kita itu minum air tadi itu. Supaya air itu bisa bermanfaat, maka cari wadah yang bersih dulu. Berarti kalau wadah kita masih kotor, hati kita masih kotor, maka hati itu dibersihkan. Setelah hati dibersihkan, baru dimasukkan hidayah yang bersih, jernih, hidayah Allah Ta'ala itu. Akhirnya apa? Hidayah itu bisa bermanfaat. Hidayah itu bisa bermanfaat. Itu namanya tasfiyah, tarbiyah. Tasfiyah itu pembersihan hati, dibersihkan dari semua noda syirik, noda bid'ah, noda khurafat, itu semuanya dibersihkan. Ketika noda dalam hati kita sudah bersih, baru dimasukkan cahaya hidayah. Hidayah dimasukkan dalam hati, tarbiyah. Al-Quran dan Sunnah itu baru diajarkan. Setelah itu apa? Al-Quran dan Sunnah itu bisa bermanfaat. Oleh itu kalau kita perhatikan itu, dakwahnya Nabi dan Rasul itu, Nabi dan Rasul itu yang diutus sama Allah Ta'ala itu, mesti dakwahnya itu visi pertama itu tasfiyah, kemudian baru tarbiyah.
Dalam banyak ayat Allah Ta'ala menyebutkan seperti, contohnya misalkan dalam surat Al-Jum'ah. Di dalam surat Al-Jum'ah Allah Ta'ala berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus dari kalangan orang-orang ummi, orang-orang Mekah, Ummul Qura, yaitu orang-orang Mekah, rasulan minhum, seorang rasul dari mereka, yaitu Nabi Muhammad. Terus tugasnya apa Rasulullah itu? Yatul alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat Allah. Yang kedua, wa yuzakihim, membersihkan jiwa mereka. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan Sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, dan sebelum diutusnya Rasul mereka berada pada kesesatan yang nyata. Kalau kita perhatikan ini berarti Nabi ketika diutus itu yang pertama tidak akan lepas dari firman Allah Ta'ala. Firman Allah dibacakan kepada mereka. Setelah itu apa? Dibersihkan hati mereka dari semua noda. Wa yuzakihim, dan membersihkan hati mereka. Kemudian yang ketiga baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Berarti ilmu Quran dan Sunnah itu diajarkan kalau hati sudah bersih. Kalau hati masih kotor jangan diajarkan. Kenapa? Kalau kita masukkan Al-Quran dan Sunnah maka nanti akan terkontaminasi. Maka itu kalau kita perhatikan kenapa Rasulullah SAW itu ketika di Mekah 13 tahun itu fase Mekah itu, setelah itu hijrah 10 tahun di Madinah itu. Mekah itu pembahasannya bukan syariat, bukan pembahasan masalah sholat, rinciannya sholat, puasa, kemudian zakat, kemudian ini nggak ada. Ketika masa di Mekah itu masa untuk pembersihan tauhid, sehingga pembahasannya apa? Peribadatan, ini syirik, ini nggak boleh, ini syirik, ini nggak boleh, terus seperti itu. Sampai akhirnya bersih, hati itu bersih dari kesyirikan, dari bid'ah dan yang lainnya. Ketika sudah bersih, kaum muslimin hijrah ke Madinah. Di Madinah baru diturunkan ayat-ayat ahkam, ayat-ayat yang berkaitan masalah hukum. Tapi lama itu, kenapa? Karena hati sudah bersih. Hati itu sudah bersih, maka itu Nabi ketika diutus itu tugas pertama itu wa yuzakihim, dan membersihkan jiwa mereka. Dibersihkan dulu jiwa mereka itu. Setelah bersih baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, baru mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Maka itu berarti apa? Pendidikan para nabi dan rasul itu dua. Yang pertama tasfiyah, kemudian yang kedua tarbiyah. Tasfiyah kayak membersihkan wadah, yaitu hati kita. Sedangkan tarbiyah kayak mengisi. Kalau kita dalam pendidikan kita itu tasfiyah itu tugasnya orang tua. Ini perhatikan ini, tugasnya orang tua itu apa? Tasfiyah. Sedangkan tugasnya guru di sekolah, di pondok pesantren, ustadz itu tugasnya mereka itu murabi, mereka yang mentarbiyah, mereka itu yang mengisi anaknya itu supaya dia itu cinta sama Allah, dia itu bersih dari kesyirikan, bersih dari ini. Itu tugasnya orang tua. Kalau dia itu sudah bersih hatinya, bawa ke majelis ilmu, bawa ke pondok pesantren, bawa ke sekolah, biarkan ustadz itu yang ngisi. Oleh itu apa? Ibu itu madrasah, benar. Al-ummu madrasatun, ibu itu madrasah. Tapi ibu itu bukan sumbernya ilmu. Kalau mencari sosok wanita, sosok seorang ibu yang menguasai semua bidang ilmu, siapa yang bisa? Ya, ibu itu sekolah apa? Sekolah untuk membersihkan hatinya anak. Jadi ibu itu yang menyiapkan wadahnya itu. Ibu itu yang menyiapkan wadah. Kalau wadahnya sudah siap, anak diajak, nak sekarang kamu sekolah, kamu mondok, sekarang kamu belajar ini sama si itu. Kamu duduk di majelis ilmu. Oleh itu Imam Syafi'i, Imam Malik itu yang mengarahkan mereka untuk belajar itu ibunya. Sampai Imam Malik kan anak yatim juga itu. Imam Syafi'i juga ibunya itu. Jadi sampai dibuat anaknya itu cinta menggebu-gebu terhadap ilmu, guys. Pokoknya cintanya luar biasa sama ilmu. Ketika sudah mulai dewasa, mulai beranjak, sudah siap untuk pergi keluar rumah, maka ibunya itu makaikan baju kepada Imam Malik ketika masih kecil itu sampai imamahnya dibenerin sorbannya itu. Ketika mau berangkat itu imamahnya itu mencong rupanya itu. Dipanggil lagi sama ibunya, sini nak, sini. Dibenerin imamahnya. Setelah itu apa? Nak, kamu sekarang sudah siap untuk belajar. Kamu sekarang belajar. Berarti apa? Bukan ibu yang ngajari semuanya itu, bukan. Ibu nggak akan bisa ngajari semua ilmu itu. Biarkan yang ngajari itu orang yang punya ilmu. Siapa itu? Ustadz itu yang punya ilmu. Dia punya ilmu Quran, punya ilmu hadis, punya fikih, punya akidah, itu mereka. Sedangkan orang tua itu yang menyiapkan. Orang tua itu yang menyiapkan. Maka kalau orang tua ini tugasnya orang tua nggak akan bisa. Tetapi tugasnya orang tua itu bagaimana menyiapkan wadah anak kita itu supaya dia itu siap untuk menerima ilmu dari orang soleh,
Orang yang pintar, orang yang berilmu itu yang menyiapkan adalah ibunya. Atau pendidikan rumah. Pendidikan rumah itu tugasnya itu. Setelah itu apa? Kalau sudah anak itu sudah terbuka, wadahnya sudah bersih itu, kayak botol itu sudah dibuka wadahnya, kemudian sudah dibersihkan. Wadah yang sudah terbuka bawa ke pondok. Ustadznya gampang, tinggal ngisi saja itu ustadznya itu. Nah, masalah sekarang itu apa? Kebanyakan anak berangkat ke pondok itu wadahnya masih terkunci itu. Wadahnya masih terkunci. Dia belum cinta sama ilmu, dia masih nggak senang sama ilmu itu, nggak ada. Akhirnya apa? Ustadznya ngomong dia tidur, ya kan? Bolos sekolah, bolos dari pondok. Kenapa? Kita pusing, kita mau ngajar ilmu, anak yang diajar saja nggak mau kan gitu. Dia belum senang kepada ilmu, dia belum, wadahnya belum terbuka itu. Akhirnya apa? Ustadz itu kalau sekarang itu guru sekolah, guru pondok itu tugasnya dua. Tugasnya apa? Tasfiyah tugasnya ustadz, tarbiyah tugasnya ustadz. Ini nggak akan bisa itu. Mudah sekali tugasnya itu. Anak ketika berangkat ke pondok, dia itu harus diajarkan dulu. Ilmu itu mulia itu, sehingga sampai dia itu butuh sama ilmu itu. Itu prosesnya butuh bertahun-tahun itu. Itu saja membuat anak cinta sama ilmu saja butuh bertahun-tahun itu. Akhirnya apa? Setelah itu ketika sudah cinta sama ilmu baru diisi. Nah sekarang enggak, sudah targetnya itu harus cepat, programnya itu isinya harus penuh full. Tetapi apa? Tetapi wadahnya belum terbuka itu. Akhirnya ilmu tumpah semua itu. Makanya coba kali kita perhatikan itu. Terkadang kita punya anak-anak kita belajar per tahun-tahun di pondok itu, kayak nggak ada isinya. Pulang ke rumah kayak nggak punya sama sekali itu. Kenapa? Tumpah semua ilmunya itu. Nah kenapa tumpah? Karena orang tuanya itu belum membuka. Yaitu botolnya itu masih terkunci itu, disegel itu. Nah, orang tuanya itu tugasnya orang tua itu yang membuka. Maka itu pendidikan anak itu dibagi. Yang bagian membersihkan wadah, menyiapkan wadah itu keluarga, orang tuanya. Yang bertanggung jawab untuk mengisi wadah yang sudah tersiapkan itu, yang sudah disiapkan itu adalah ustadz, seorang ahlul ilmi yang dia itu punya ilmu, itu nanti akan ngisi. Nah, kalau semuanya diserahkan kepada sekolah, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Kenapa? Karena ustadz pun mereka punya anak juga, mereka itu. Mereka punya kesibukan juga itu. Tidak mungkin bisa totalitas untuk mengarahkan anak kita itu menjadi anak orang hebat kalau tugasnya nggak kita bagi. Nah, maka pendidikan Rasulullah SAW itu, beliau mendidik para sahabat itu dua, yaitu tasfiyah, pembersihan hati, penyiapan hati untuk bisa menerima kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Setelah selesai siap, kemudian baru tarbiyah, mengisi. Maka Allah telah mengatakan wa yuzakkihim, Nabi itu membersihkan jiwa mereka. Setelah dibersihkan, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab Al-Quran dan Sunnah. Berarti apa? Pengajaran Al-Quran dan Sunnah itu setelah wadah itu dibersihkan, setelah wadah itu disucikan. Dan itu diambil dari mana? Diambil dari kalimat la ilaha illallah. Itu diambil dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha itu dibersihkan dulu keyakinan, semua keyakinan. Illallah baru diisi bahwa Allah itu yang benar disembah. Kalau ini kita jalankan dalam orang itu masuk Islam, caranya seperti ini, maka Islamnya orang itu kokoh sekali. Tapi kalau Islam itu diisi kepada seseorang yang dia itu belum dibersihkan hatinya itu, akhirnya apa? Akan terkontaminasi. Ajaran Islam akan tercampur dengan ajaran agama-agama sebelumnya. Dan itu yang terjadi di negeri kita. Itu yang terjadi di negeri kita. Orang masuk Islam, ulamanya nggak ada yang bisa mentarbiyah mereka, mengatakan ini syirik, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Akhirnya apa? Mereka masuk Islam, mereka beragama Islam, tapi ritual yang mereka kerjakan gak ada bedanya dengan agama-agama sebelumnya. Kenapa? Bercampur. Karena bercampur. Contohnya misalkan, kalau kita perhatikan di negeri Indonesia itu kan kelihatan sekali ritual agama mereka itu bukan Islam murni. Kenapa? Bercampur dengan Hindu Buddha. Sehingga apa? Sehingga bentuknya itu kayak Hindu Buddha itu. Persis itu. Ada orang meninggal dunia 1 sampai 1000 nyewu, itu semuanya Hindu Buddha, jelas tulen. Setelah itu apa kata Allah Ta'ala? Mengatakan tidak ada pengampunan bagi orang kafir. Siapa saja, hatta anaknya Nabi, nggak ada pengampunan itu. Jadi Nabi Ibrahim pun berlepas diri sama bapaknya dan kaumnya yang berbuat kesyirikan itu. Maka itu intinya kalau kita perhatikan itu dakwahnya para nabi dan rasul itu, dakwah mereka itu tentang masalah tauhid itu mereka la ilaha, menafikan semua sesembahan selain Allah Ta'ala. Kemudian illallah, hanya semata untuk Allah, itu penetapan bahwasanya Allah zat satu-satunya berhak disembah.
Itu dakwahnya para nabi. Maka itu dakwahnya para nabi dan rasul itu dakwah mereka itu an-nafi kemudian itsbat, dan dua ini dinamakan dengan rukun. Dinamakan dengan rukun tauhid. Sehingga kalau ada orang sholat misalkan, rukun harus dijalankan. Kalau nggak dijalankan rukunnya batal sholatnya itu. Demikian juga dalam masalah tauhid, kalau dua rukun ini nggak kita jalankan, nggak kita imani, maka berarti tauhid kita itu nggak sah. Syahadat la ilaha illallah itu kita nggak sah. Contohnya misalkan ini, orang-orang liberal, mereka menyembah semua Allah Ta'ala itu, mereka sholat, mereka puasa dan yang lainnya. Tapi ketika ditanya orang Yahudi itu bagaimana itu, kata mereka orang Yahudi juga baik, orang Kristen juga baik gitu, semua agama baik gitu. Tapi saya Muslim itu, saya tidak mau mengkafirkan mereka itu. Nah, bagi kita berarti Anda itu cuma menetapkan Allah, tapi tidak mengkafirkan sesembahan selain Allah Ta'ala. Berarti apa? Anda masih kafir Anda itu. Walaupun tapi saya menyembah Allah, saya sholat dan yang lainnya. Anda sholat selama tidak berani mengkafirkan orang kafir, berarti Anda kafir. Kenapa? Anda belum bertauhid. Kira paham ya? Berarti kalau Anda itu bertauhid, syaratnya apa? Anda menyembah Allah dan Anda harus mengkafirkan semua selain penyembah Allah Ta'ala. Berarti Anda harus berani mengkafirkan Yahudi, mengkafirkan Nasrani, karena mereka sudah dikafirkan sama Allah Ta'ala itu. Kalau ada orang mengatakan enggak, saya enggak berani mengkafirkan. Kenapa? Urusan pengkafiran itu urusan Allah itu. Berarti Anda belum beriman sama Allah Ta'ala Anda itu. Sampai Anda berani mengkafirkan mereka, berlepas diri sama mereka. Ya, sampai sini pembahasan kita. Nanti insya Allah ayat yang kedua yang menjadi dalil la ilaha illallah tadi, nanti insya Allah akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Ini ada pertanyaan, bagaimana hukum syahadat pada anak yang lahir dari orang tua yang sudah Islam? Jadi gini, syahadat itu ada dua. Syahadat itu ada dua. Yang pertama, syahadat nutqi, yaitu syahadat yang harus diucapkan, diumumkan gitu. Bagi siapa ini? Bagi orang kafir yang mau masuk Islam. Orang kafir yang mau masuk Islam, maka harus disyahadatkan, diucapkan, diumumkan, dikabarkan, harus. Kalau enggak sah. Kenapa? Karena dia itu dulunya kafir itu, dia itu kafir. Terus bagaimana dengan anak kecil yang dia itu sampai dewasanya itu mukmin karena muslim, karena keluarganya muslim itu, maka tidak perlu disyahadatkan. Kenapa? Karena dia itu dalam keluarga Islam, dia menampakkan sholat, puasa, itu sudah syahadat dia itu. Ya, dia sudah syahadat dia, sehingga apa? Kalau anak itu balik nggak usah disyahadatkan. Kenapa nggak usah disyahadatkan? Karena dia itu sudah bersyahadat dalam sholatnya dia itu. Sholatnya dia kepada Allah Ta'ala, puasanya dia kepada Allah Ta'ala, itu sudah syahadat. Itu sudah syahadat itu, sehingga tidak usah disyahadatkan. Dan itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun sebagian kelompok itu ada yang mengatakan enggak, orang muslim lahir dalam kondisi Islam balik harus syahadat lagi itu. Maka kita katakan enggak. Kenapa? Karena enggak ada dalilnya itu. Allah dan Rasulullah waktu itu sudah mencukupkan dengan Islamnya anak kecil. Anak kecil itu sudah dianggap muslim. Mereka bapaknya sahabat. Rasulullah menganggap mereka, bahkan ketika balik enggak ada sahabat yang kecil itu disuruh syahadat lagi itu. Sahabat kecil enggak ada yang disuruh syahadat. Kenapa? Karena sudah mencukupkan dengan amal zahir itu sudah cukup. Mereka sholat, mereka puasa, anak-anak itu sudah sebagai bukti mereka itu sudah syahadat. Wallahu a'lam. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.